Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niar Herani dari kelas Matematika 2019A dengan NIM 1053611000919. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode simplex. Yang pertama kita ke pengertian metode simplex. Jadi metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Sedangkan metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan maksimal 2 buah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persoalan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Oke, selanjutnya beberapa istilah dalam tabel simplex. Yang pertama ada iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua ada variabel non-basis. Variabel non-basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang ketiga ada variabel basis. Variabel basis ini merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis ini merupakan variabel slack jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, atau variabel buatan jika fungsi kendalanya menggunakan pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan atau sama dengan. Oke, selanjutnya ada solusi atau nilai kanan NK. NK ini merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada. Karena aktivitas belum dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nilai kanan NK merupakan fungsi tujuan, yaitu harus 0. Yang kedua, ada nilai kanan NK, fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan min 1. Oke, selanjutnya ada variabel slack. Variabel slack ini adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Selanjutnya ada variabel surplus. Variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisiasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Selanjutnya ada variabel buatan. Variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih besar atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya ada di atas kertas. Selanjutnya ada kolom pivot atau kolom kerja. Adalah kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot atau baris kerja. Selanjutnya ada baris pivot atau baris kerja, yaitu merupakan salah satu baris dari antara variabel basis yang membuat variabel keluar. Selanjutnya ada elemen pivot. Elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Oke, selanjutnya ada elemen pivot. Elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Kemudian ada variabel masuk. Variabel masuk ini adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Selanjutnya ada variabel keluar. Variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi.
variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai metode simplex. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini sudah diketahui fungsi maksimum atau dikenal juga dengan fungsi objektif. Di sini Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3. Kemudian ada fungsi kendala x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 2. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 3. Kemudian 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 8. x1, x2, x3 lebih besar atau sama dengan 0. Langkah selanjutnya, yang pertama kita mengubah fungsi tujuan atau fungsi maksimum yang ini tadi ke dalam Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3, kemudian ditambah ini S1 atau fungsi kendala 1 dikalikan dengan 0, kemudian fungsi kendala 2 dikalikan dengan 0 ditambah dengan fungsi kendala 3 dikalikan dengan 0. Atau bisa juga dituliskan Z dikurang 8x1 dikurang 9x2 dikurang 4x3 dikurang 0s1 dikurang 0s2 dikurang 0s3 sama dengan 0. Kemudian kita mengubah fungsi batasan ini. Ya, kita mengubah fungsi kendala ini menjadi fungsi batasan. Caranya tanda kurang dari atau sama dengan ini kita ubah menjadi tanda sama dengan. Jadi di sini x1 ditambah x2 ditambah 2x3 tambah s1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, 2x1 tambah 3x2 ditambah 4x3 tambah s2 sama dengan 3. Dan begitu pun seterusnya. Oke, selanjutnya kita membuat tabel solusi awal. Ada variabel, ada Z, S1, S2, S3, kemudian ada nilai X1, X2, X3, S1, atau fungsi kendala 1, fungsi kendala 2, fungsi kendala 3. Dan ada NK-nya atau nilai kanan. Jadi Z ini variabel dari Z yang X1-nya Z kita lihat di sini. Ya, jadi fungsi atau konstanta dari X1 itu minus 8. Jadi kita isi di kolom pertama atau di kolom Z di X1 minus 8. Kemudian fungsi konstanta X2-nya minus 9, kemudian konstanta X3-nya minus 4. Bisa kita lihat di sini, minus 9, minus 4, kemudian fungsi kendalanya di sini dikalikan 0. 0, 0, 0, berarti S1, S2 dengan S3-nya sama-sama 0. Oke. Kemudian simpangan fungsi kendala 1. Fungsi kendala 1 di fungsi batasan. Variabelnya bisa kita lihat di sini. Variabel X1-nya 1. Kemudian variabel X2-nya 1. Variabel X3-nya 2. Kemudian variabel S1-nya 1. Oke. 1, 1, 2, 1. Kemudian S2 dengan S3 belum diketahui dari fungsi batasan di sini, jadi kita tulis 0 di sini. Selanjutnya di fungsi kendala 2. Fungsi kendala 2 bisa kita lihat variabelnya. Variabel X1 2, variabel X2 3, variabel X3 4, S2-nya 1. Ya, kita lihat di sini 2, 3, 4 karena fungsi kendala atau S1-nya belum diketahui, jadi kita tulis 0. Kemudian S2-nya 1, S3-nya 0. Oke. Ini nilai kanan atau nilai setelah tanda sama dengan. Ya, di sini. Ini nilai kanannya dari S2. Kemudian yang S3, X1-nya 7, X2-nya 6, X3-nya 2, dan S3-nya 1. Dan NK-nya 8. Oke, baik. Karena tabel solusi awal sudah kita ketahui bentuknya seperti ini, selanjutnya kita akan menentukan kolom entering variabel. Nah, cara menentukan kolom entering variabel ini yaitu dengan melihat nilai negatif terbesar pada
Z. Nah, nilai negatif terbesarnya ada di kolom X2 yaitu minus 9. Jadi kolom X2 ini akan menjadi kolom entering variabel. Oke, selanjutnya kita akan menentukan baris living variable atau nilai rasio terkecil. Sebelum itu kita mengisi tabel rasio dulu karena di sini atau sebelumnya rasionya belum ada. Nah, untuk mengisi tabel rasio ini, rumusnya itu NK per KK. Jadi, KK itu ini, atau kolom kunci tadi. Nah, NK itu yang ini. Nah, jadi NK per KK berarti di sini 0 per min 9, hasilnya itu tak terhingga, atau sama dengan 0, karena tidak bisa dibagi. Kemudian 2 dibagi 1, atau 2 per 1, hasilnya 2. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1, kemudian 8 dibagi 6 atau 8 per 6. Kemudian untuk menentukan nilai rasio terkecil kita melihat dari nilai rasio ini. Nah, yang terkecil di sini yaitu 1. Jadi baris pivotnya ada pada baris kedua atau baris dari rasio terkecil yaitu 1. Jadi baris rasionya ada di S2. Kemudian selanjutnya kita menentukan pivot elemen atau angka kunci yang diperoleh dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Tadi kolom kuncinya X2, kemudian baris kuncinya ada di S2. Jadi perpotongannya itu ada di angka 3. Jadi angka 3 ini merupakan kunci baru. Oke, selanjutnya kita akan membuat baris kunci. Karena nilai kunci berada pada kolom X2, maka baris S2 kita ubah menjadi X2. Cara mengubahnya kita di sini. Cara mengubahnya itu nilai kunci lama diper nilai kunci baru atau nilai kunci lama. Nah, kunci lamanya tadi itu min 9 diper dengan nilai baru atau diper 3. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel baru untuk membuat baris baru kunci. Kemudian untuk mencarinya yaitu kita bagikan nilai kunci lama diper nilai kunci baru. Nilai kunci baru tadi ada 3, kemudian nilai kunci lama itu di baris S2. Jadi 2 per 3, kemudian 3, 4 per 3. Ya, bisa kita lihat 2 per 3, 3, 4 per 3. Kemudian 0, kita tulis 0. Kemudian sepertiga, 0, 3 per 3. Ya, sepertiga, 0. Kemudian di sini 3 per 3 atau 1. Di sini nilainya 1. Nah, selanjutnya kita mencari baris baru selain baris kunci atau pivot. Caranya itu baris lama dikurang angka kolom kunci, kemudian dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Ya. Kemudian setelah itu kita memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru atau iterasi 1. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya. Kemudian setelah itu kita perhatikan kembali. Jika pada baris set masih ada variabel yang bernilai negatif, ya baris set ada minus 2, maka setelah itu kita fungsi tujuannya belum maksimal, sehingga untuk menghilangkan nilai negatif, kita ulangi langkah-langkah sebelumnya. Kita lakukan terus-menerus sehingga sampai pada baris set ini variabelnya tidak ada yang negatif lagi. Kemudian kita peroleh tabel akhir di sini. Tabel akhirnya variabel masuk dengan demikian adalah X1, variabel keluar adalah S3 serta elemen pivotnya 3. Ya, jadi hasil perhitungan iterasi kedua adalah sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat hasilnya. Kemudian kesimpulannya tabel sudah optimal sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Jadi S1-nya sama dengan 2 per 3. S1 nilai dari S1 bisa kita lihat di sini 2 per 3. Kemudian nilai X2-nya 7 per 9. Ya, S2-nya 7 per 9. Kemudian S3-nya 5 per 9. 5 per 9. Kemudian nilai dari Z-nya 31 per 3. Bisa kita lihat
di sini 31/3. Setelah kesimpulan sudah kita dapatkan, bisa kita lihat nilai maksimum dari Z. Jadi nilai maksimum dari Z yaitu 3x1 ditambah 5x2, kemudian batas constraint-nya 2x1 lebih kecil sama dengan 8, kemudian 3x2 lebih kecil sama dengan 15, kemudian 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Nah, mungkin cukup sekian materi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.